sebelum nanti saya melakukan observasi di kelasnya Pak Rozi saat Pak Rozi mengajar, saya mau sedikit ngobrol, melakukan percakapan, observasi terlebih dahulu sebelum nanti saya masuk ke kelasnya Pak Rozi. Pak Rozi, yang pertama ini kira-kira nanti tujuan pembelajaran yang akan disampaikan Pak Rozi di kelas itu nanti apa? Nanti tujuan pembelajaran yaitu tentang mata pelajaran IPS di kelas 6. Nanti saya akan mencoba menjelaskan sehingga anak-anak mampu mencapai tujuan pembelajaran, yaitu bisa menjelaskan posisi dan peranan Indonesia dalam MEA, masyarakat ekonomi. Yang kedua, anak-anak juga dapat menganalisis apa saja dampak positif, manfaatnya, dan juga dampak negatif, bahaya-bahaya atau akibat-akibat kalau kita bisa menghadapi MEA. Ya, selanjutnya, anak-anak setelah melihat video mampu presentasi, menjelaskan, mengungkapkan posisi dan peranan Indonesia dengan jelas. Seperti itu untuk tujuan pembelajarannya. Jadi nanti membahas mengenai MEA Pak ya. Sekarang yang kedua itu area pengembangan yang hendak dicapai oleh Pak Rozi sendiri dalam pembelajaran di kelas nanti itu bagaimana? Tentu saja dapat memperdalam pengetahuan siswa, memahami posisi dan peranan, dan juga dalam kompetensinya pedagogik siswa meliputi keaktifan siswa, diskusi, dan juga pengelolaan kelas. Berarti nanti mencakup pengetahuan dan juga pedagogik ya. Nah, selanjutnya sekarang strategi dari Pak Rozi sendiri. Strategi Pak Rozi ini bagaimana untuk menyampaikan materi ini kepada anak-anak sehingga materi ini nanti bisa dikuasai oleh anak-anak. Tentu saja dalam strategi pembelajaran nanti saya akan mendesain pembelajaran yang kreatif, memasukkan unsur KSE dan juga berdiferensiasi bermacam-macam strategi. Di antaranya yaitu saya menggunakan kelompok yang heterogen, artinya bercampur, mungkin ada anak laki-laki dan juga perempuan, menggunakan video dan juga diskusi dan dilanjutkan dengan pemaparan. Berarti nanti materinya berdiferensiasi ya, jika ada unsur KSE. Demikian dulu Pak Rozi untuk percakapan praobservasi. Nanti kira-kira kegiatannya ini dilakukan kapan kegiatannya? Rencananya yaitu saya laksanakan hari Senin ya. Hari Senin mungkin pada jam pelajaran seperti biasa. Saya cukupkan dulu untuk praobservasinya. Jadi di sini nanti kita saya akan mengobservasi Pak Rozi. Terima kasih Pak Rozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Baik. Sudah makan semua? Sudah. Ada yang tidak masuk? Coba. Sebelum kita mulai pelajaran, kita buat lebih dahulu ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah, anak-anak, pelajaran kali ini kita akan membahas tentang MEA dan juga buklet. Yang pertama tadi MEA dan buklet. Sebelum Pak Rozi nanti menerangkan, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah perhatikan, yaitu anak-anak bisa menggali informasi berbagai sumber tentang peran Indonesia dalam MEA. Oh, MEA itu masyarakat ekonomi ASEAN. Ada yang masih ingat apa kepanjangan ASEAN ini? Association of Southeast Asia Nation. Jadi itu adalah kepanjangan
Indonesia adalah ekonomi Asia yang mempunyai peran. Nah, tujuan pembelajaran kali ini kalian harus tahu apa perannya Indonesia. Ya. Kemudian juga bisa mempresentasikan posisinya, peranan Indonesianya bagaimana di negara ASEAN. Indonesia berperan sebagai apa nanti dalam ekonomi ASEAN. Itu tujuan pembelajarannya. Yang selanjutnya tujuan pembelajarannya adalah kalian mengetahui apa itu buklet, manfaatnya apa, kanggone apa, digawe apa buklet, ciri-cirinya apa, buklet itu apa, ciri-ciri. Nah, itu nanti akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, dengan mempelajari nanti kalian akan tahu berarti hari ini aku buka tentang ini, tentang NTA, tentang buklet, tentang ciri-ciri ini, manfaatnya. Nah, itu adalah pelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya Pak Roji akan menampilkan video video tentang pelajaran pada kali ini. Kalian perhatikan. Nanti setelah kalian perhatikan, nanti Pak Roji ada pertanyaan atau kalian yang belum paham bisa tanya ya. Oke, perhatikan. Nanti kalau ada pertanyaan dia jawab.
Manipulatif akibat bencana bahaya lapangan pekerjaan. Memberi kesempatan yang bagus bagi para wirausahawan untuk mencari kerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Minimal, para tenaga Indonesia dapat bekerja di negara berhasil dengan benar dan sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Itu tadi beberapa dampak positif dari adanya ini. Selain dampak positif, memang juga memiliki dampak negatif bagi Indonesia. Apa saja dampak negatif umumnya? Ini menyebabkan menjadi terancam, bahkan menjadi buruk. Terjadi Mall terjadi eksploitasi tambang batu bara masuk ke Indonesia. Tenaga kerja asing mudah masuk dan bekerja di Indonesia sehingga yang semakin besar. Indonesia harus mempersiapkan diri kalau ada sebelum tahu dilanjut kepada kompleks, coba apa tadi yang tahu kepanjangan dari MTA? Masyarakat Ekonomi ASEAN. Artinya dalam kawasan ASEAN, negara banyak itu, kita itu bersaing, saling berjualan, saling membeli. Semakin banyak kita menjual ke luar negeri, menjual ke luar negeri, maka semakin banyak perekonomian kita semakin besar oleh duit market. Tapi kalau semakin banyak kita membeli, maka semakin rugi, uang kita akan keluar. Kalau makanya kita harus cinta produk Indonesia, cinta produk lokal. Bangga hati cinta produk lokal. Memberi barang dari orang-orang di sekitarmu, contohnya kebetulan Esma bisa ini jadi produk lokal. Orang pentol sungguhan sewu itu kan berarti kita produk lokal. Duit tidak mengenal jogo-jogo. Baru ini semakin suke tahu lagi. Betul caranya. Jadi contohnya kita produk lokal. Kalau membeli betulan kawan, tuku wong berwae aja tuku wong Sidoarjo doang. Nah itu jadi, dalam masyarakat ekonomi ASEAN nanti kita itu akan ekspor, mengeluarkan barang luar negeri, impor, membeli barang dari luar negeri. Seperti itu, semakin banyak kita menjual, maka semakin Indonesia itu
kuat, berdaya saing pantai. Dampak positif ngono, dampak negatif nek gak iso bersaing produk lokal itu tidak payu. Yo, makanya untuk kita produk lokal itu mau. Oke, dilanjutkan Pak Rozi, yaitu tentang booklet. Video ini apa nih? Video ini apa? Oke, selanjutnya yaitu Nonton Indonesia Pak. Oke, selanjutnya tentang booklet. Tangan Parozi, ringkas singkat padat jelas. Maaf. Ya. Booklet adalah media, yaitu seperti reklame. Ini adalah bagian dari reklame. Booklet ini termasuk alat untuk promosi. Misalnya kita nonton promosi ini helm, gunanya untuk apa? Cara masang helm, kocoe dilaku begini. Nah itu ada caranya seperti itu. Ini jadi booklet. Apa isinya tentang petunjuk penggunaan barang yang ada yang dijual itu jadi booklet. Kalian pernah lihat booklet di mana? Oh. Kalian pernah lihat booklet di barang yang pernah kalian beli di mana? Kipas angin, mesti orang beli TV, HP, mesti orang beli TV. Nah itu booklet cara nakal itu booklet. Booklet terdiri dari lembaran-lembaran kertas disatukan menjadi seperti itu. Kegunaannya apa? Untuk promosi, untuk menjelaskan produk jelas. Mungkin dari sini ada yang ingin bertanya anak-anak tentang NIA dan juga tentang booklet. Booklet itu harus ada gambarnya ya. Tulisannya harus ringkas, padat, jelas. Ada yang ingin ditanyakan tentang NIA dan booklet? Silakan angkat tangan. Alkitab tak baleni. NIA masyarakat ekonomi ASEAN. Artinya dalam beberapa negara Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, Laos, itu semuanya adalah negara Asia. Nah kita itu saling menjual beli barang Timor Leste dan selanjutnya ya. Semakin banyak kita menjual, maka semakin banyak uang yang kita peroleh. Indonesia ini devisa ini. Tapi semakin banyak membeli impor barang beras impor, barang impor Indonesia itu beli impor akhirnya tambah kurang makanya harus kita produk lokal. Kita ceritakan produk lokal. Ayo ada yang ditanyakan? Oke, saya bertanya. Dasar tanda. Apa kepanjangan dari NIA tadi? Masyarakat ekonomi ASEAN. Itu ditulis oleh apa ya? Masyarakat ekonomi ASEAN. Booklet apa tadi? Sebagai promosi. Mengenalkan. Promosi itu bahasa Indonesianya mengenalkan. Promosi itu mengenalkan. Kira barang itu apa? Es ya tak perlu ambil booklet barang. Kamu membeli es sama segar tak perlu ya. Mana itu sama booklet ya. Sudah ada yang nanya kan? Sudah paham? Jelas? Oke, kalau sudah jelas, materi kali ini akan harus dijelaskan. Ringkasan materi pada hari ini adalah kita tadi membahas tentang NIA, masyarakat ekonomi Asia. Tujuannya untuk mengembangkan pasar Indonesia supaya negara kita semakin maju, supaya mempunyai daya saing. Untuk menjaganya supaya kita tidak kalah dengan produk luar, maka kita harus menguatkan UMKM. Harus kita produk dalam
negeri. Kemudian selanjutnya tentang buklet. Buklet itu sarana promosi mengenalkan barang yang akan kita jual kepada konsumen. Itu dari Pak Rozi. Jangan lupa tugasnya ada di LKPD atau sampai LKS itu ya dikerjakan. Mungkin itu dari Pak Rozi sudah jelas ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali Pak Rozi atas apa yang Pak Rozi lakukan di kelas tadi. Saya sudah melihat Pak Rozi mengajar tadi di kelas. Mungkin ada sedikit refleksi nanti yang akan saya sampaikan Pak Rozi. Saya sampaikan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan tadi sudah berjalan dengan baik Pak Rozi. Seluruh rangkaian kegiatan yang direncanakan juga sudah sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang tertuang di LPD-nya Pak Rozi. Dan Pak Rozi juga sudah mampu menguasai kelas dengan baik dan menjadikan peserta didik aktif Pak Rozi tadi ya pembelajaran selama KTM. Hanya ada sedikit catatan dari saya Pak Rozi. Yang pertama, saya kira di pembelajaran Pak Rozi tadi kalau ada sebuah speaking ya, itu mungkin akan lebih menarik lagi Pak Rozi. Lalu juga perlu dilatih dalam menggunakan teknik stop. Nah, dalam bahasa ini stop itu seperti apa ya, relaksasi. Bisa berupa speakingnya dimasuki stop atau ya stop berdiri sendiri juga bisa apa. Saya ingin sedikit berbincang Pak Rozi, nanti bisa dijawab pengalamannya. Yang pertama Pak Rozi, apa yang Pak Rozi rasakan setelah melaksanakan pembelajaran dengan memasukkan unsur berdiferensiasi dan KSE pada rancangan pembelajarannya Pak Rozi? Tentu saja setelah saya melaksanakan pembelajaran tadi, perasaan saya sangat senang, lega, dan mendapatkan pengalaman baru dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Di kelas saya itu RTP yang berdiferensiasi dan memuat KSI. Lalu apa yang menjadi hambatan atau kendala dari Pak Rozi saat pelaksanaan proses pembelajaran? Yang menjadi kendala adalah dalam mengkondisikan siswa kelas 6. Karena pada saat kegiatan diskusi kelompok, ada beberapa siswa yang selesai terlebih dahulu. Mereka berbicara sendiri, sedangkan yang belum selesai masih memerlukan waktu untuk menyelesaikannya. Selanjutnya Pak Rozi, apa menurut Pak Rozi sudah puas dan merasa berhasil dalam pembelajarannya tadi? Yang saya rasakan adalah pembelajaran sudah mengalir, anak-anak juga antusias mendengarkan dan juga tadi melihat video, senang dan juga bersemangat dalam berdiskusi dan bertanya. Sekarang apa hal yang positif yang sudah Pak Rozi lakukan selama proses pembelajaran? Dengan pengelompokan siswa berdasarkan kesiapan belajar dan profil belajarnya, dapat membuat pembelajaran menjadi efektif, efisien dan enjoy dan menyenangkan dengan menyesuaikan kebutuhan setiap siswa. Nah, yang terakhir Pak Rozi, apa yang akan Pak Rozi tingkatkan untuk pembelajarannya ke depan? Yang akan saya lakukan untuk masa-masa selanjutnya yaitu mempersiapkan bahan ajar yang lebih menarik bagi siswa dan juga berpihak kepada mereka dengan pola berdiferensiasi dan KSE. Terima kasih Pak Rozi. Semoga kegiatan supervisi akademik ini bermanfaat bagi saya dan juga Pak Rozi. Dan saya juga mengambil banyak sekali pengetahuan atau pengalaman dari proses pembelajaran yang dilakukan Pak Rozi. Semoga ini bermanfaat bagi kita bersama Pak Rozi. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku PP atau pengajar
praktek ya, dalam memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan kegiatan akademis produksi yang dilakukan oleh Pak Wahyu ya, itu sudah baik ya, dalam memberikan refleksi juga pas, sehingga diharapkan dengan adanya masukan dari Pak Wahyu terhadap Pak Rozi yang dalam hal ini membahas tentang masyarakat ekonomi Asia (MEE) ini akan lebih menarik dalam pembelajarannya, dan juga anak-anak bisa happy, senang, dan mudah untuk dimengerti apa yang disampaikan oleh Pak Rozi. Jadi sekali lagi saya apresiasi kegiatan akademik yang dilakukan oleh Pak Wahyu untuk menyampaikan atau memberikan dalam melaksanakan tugas akademik kali ini. Terima kasih.